Sumpah pertama buat kalian. Oke. Bismillah. Oke guys, kali ini aku bakal nyobain makanan khas Jepang yang biasanya orang-orang reviewnya jelek-jelek gitu, katanya makanannya nggak enak. Nah kali ini aku bakal nyobain secara langsung karena ini udah di Jepang dan sama sekali belum pernah aku nyobain ini karena kata orang-orang nggak enak gitu. Jadi ya udahlah, buat apa dimakan juga. Jadi kali ini aku bakal nyobain buat pertama kalinya selama aku 3 tahun tinggal di Jepang. Ini dia nih. Cleanersnya tahu kan? Ini tuh natto. Jadi natto ini sebenarnya makanan khas Jepang. Jadi dia itu sebenarnya kedelai yang difermentasi. Kalau kita itu apa ya? Mungkin tempe ya ininya, yang hampir sama kayak gini. Cuman nggak tahu sih rasanya, kata orang sih rasanya nggak enak banget, terus baunya juga menyengat. Jadi aku bakal cobain deh. Biasanya kalau aku nih makanan apa aja tetap bisa dimakan gitu. Coba makanan yang satu ini gimana, kira-kira bakal nggak enak itu nggak sih gitu. Bakal cobain. Kemarin aku beli tiga ini harganya sekitar 18.000 kalau di Indonesia. Nah luarnya kayak gini. Ini harusnya ini tuh dicampur sama nasi. Biasanya orang sini tuh makannya pakai nasi, tapi ini karena nyoba ya langsung gini aja ya, original aja. Disclaimer dulu, ini bukan buat menjelekkan apa ya, bukan buat menghina makanan ini, cuman ya gimana ya, penasaran sekali seumur hidup, pengen nyobain gimana sih rasanya gitu. Kalau nggak nyoba sendiri pasti kayak masih penasaran mulu gitu. Jadi ya udah, karena mumpung di Jepang kita beli yang ori langsung dari warungnya. Nih cuman segini doang nih, isi 3 tapi. Kita buka langsung isinya gimana. Jadi ini tuh sebenarnya makanan sehat. Natto itu sebenarnya makanan tradisional Jepang yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi. Terus di dalamnya itu mengandung bakteri Bacillus subtilis, menghasilkan tekstur lengket, terus berlendir dan aroma yang menyengat, aroma khasnya itu. Nah sebenarnya makanan ini tuh kaya akan nutrisi, terus protein, serat, terus vitamin K dan probiotik. Sebenarnya itu makanan sehat gitu. Cuman karena lidah orang Indo ini agak-agak beda, makanya ya kalau ibarat kata gini, ini tuh kayak durian yang dirasain sama orang Jepang. Jadi karena orang Jepang tuh nggak suka durian, pasti dia mikir baunya nggak enak gitu. Tapi karena jadi kalau orang Jepang itu durian kayak gitu nggak suka dia, kayak durian terus sama kayak kita kayak gini kan, baunya nggak enak. Menurut kita nggak enak, tapi menurut mereka ya biasa aja gitu, kayak kita makan durian. Kalau kita kan enak-enak aja, cuman kalau orang Jepang mesti mikirnya durian itu nggak enak baunya. Dan kita lihat isinya kayak gini guys, isinya tuh wow. Nah gini dalamnya itu ada soyu sama apa yang kuning ini, apa ini, karashi, masa ini cabai, ini kayaknya soyu. Kok bau? Tuh lihatlah, lengket tuh. Nah aslinya gini. Baunya memang menyengat sih, cuman
Ada emang bau fermentasi sih, cuman kok berlendir banget. Itu beneran berlendir banget tuh. Lengket banget. Semakin diaduk semakin menyengat baunya. Gila. Tuh. Molor. Kayak apa ini ya? Sebenarnya enggak. Baunya sih yang agak beda tuh baunya sih emang. Tapi harusnya bisa sih, masih bisa sih. Dihilangin aja deh. Yakin ini bisa dimakan ini. Ya langsung aja, bismillah. Kita cobain yang original dulu. Suapan pertama guys, buat kalian. Kayak boykun. Suapan pertama buat kalian. Oke, bismillah. Bener, pas gini belum terlalu ini, tapi teksturnya lengket banget, gila. Ada rasa pahit-pahitnya gini memang. Aneh rasanya tuh, gimana ya jelasinnya. Semakin diaduk semakin ini. Kita cobain dikit dulu lah. 3 biji aja. Bah. Sumpah bener. Kayak kaos kaki rasanya. Kaos kaki 3 minggu gak dicuci. Gak bisa nih. Gak aku makan ini aja. Pakai ini dulu, netralin. Ini kalau nggak buat konten nggak bakal aku makan ini lagi. Bila kalian yang penasaran, mending nggak usah lah, ini sudah mewakilkan harusnya. Gimana ekspresinya, tambahin soyu deh, mana tahu barangkali ini kan bisa menetralisir baunya. Karena soyu kan agak-agak enak lah baunya, kayak bau kecap gitu. Barangkali bisa menetralisir ya. Tambahin soyu. Yang rasanya aneh, pahit, terus berlendir teksturnya, jadi wah. Cobain. Rasanya itu asin, ada pahitnya. Melendirnya itu pas dimakan, gila. Ini ya, segini ya. Ini bener-bener dimakan loh. Bener-bener. Udah, nggak bisa nih, nggak sanggup. Rasanya sebenarnya nggak yang aneh-aneh banget, cuman tekstur sama baunya yang nggak enak banget baunya. Beneran kayak kaos kaki. Aduh. Masih kebayang baunya, masih menyengat.
Sumpah masih enakan ini baunya menyengat, cuman masih enak. Ini yang aku review sebelumnya, ini baunya menyengat juga, cuman ini enak. Ini baunya menyengat, teksturnya lengket, rasanya pahit, asin, aneh, dan udahlah. Jadi kalian kalau nggak buat, ya sekali seumur hidup lah, cobain deh kalau gitu. Kalau bangsa banget ya udah sekali seumur hidup deh cobain ini biar tahu rasanya gimana. Tapi harusnya video ini udah menggambarkan sih gimana rasanya, terus teksturnya bener-bener udah nggak ketolong lagi, nggak ketolong bener. Mending nggak usah deh. Teksturnya tuh lengket banget guys, bener-bener nggak bisa ini. Udahlah, jangan coba-coba lagi makanan kayak gini. Ini masih ada 2, siapa yang mau ambil nih, ambil semuanya. Astaga, diapain enaknya, coba tulis di kolom komentar yang udah pernah nyobain ini. Terus ini enaknya diapain, disambel apa digoreng apa dicampur apa, coba tulis di kolom komentar guys. Udah nggak sanggup lagi mau makan ini, bayang baunya. Sebenarnya kalau gini doang ini nggak terlalu bau, tapi ya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan orang sini makan makanan kita kayak terasi, terus jengkol, terus durian, yang menurut orang Indo, lidah Indo itu enak, menurut mereka pasti beda, nggak enak juga gitu karena baunya menyengat. Nah sama kayak ini, menurut mereka ini enak, ini makanan sehari-hari mereka dicampur dengan nasi, ini tuh enak bagi mereka. Tapi kalau bagi kita ya enggak, karena baunya menyengat. Udahlah. Oke guys, thank you guys sudah nonton sampai habis. Sorry banget ini kecewa, karena memang gimana ya, nggak sanggup makannya, tolong. Udahlah, yang lain aja lah, kita besok review, jangan atuh.